Kejadian ini saya alamin waktu tahun 2020, bulan Maret. Ya, bulan Maret. Waktu itu saya ngeliat di Facebook ada pendaftaran pendidikan bahasa. Singkat cerita saya lulus. Nah, setelah lulus itu saya dinyatakan untuk pulang dulu kan. Pulang dulu untuk mempersiapkan diri ikut pendidikan bulan depannya. Setelah bulan depannya itu datang lagi kita kan ke gedung tersebut, ke instansi itu. Waktu itu saya dan teman-teman yang lain dikumpulkan di sebuah tempat untuk di briefing. Nah, setelah di briefing ya kami menerima arahan, semua selesai. Nah, setelah itu kami dibawa ke sebuah asrama. Ada sekitar 7 orang peserta yang baru. Dikarenakan karena waktu itu mulai PSBB ya kami di situ hanya 7 orang dan 1 senior. Nah, senior ini dia nggak bisa pulang karena keluar Pulau Jawa. Si senior ini sebut aja namanya Mas Beki. Dia itu dianggap tertua di situ. Kita itu di situ sekitar habis maghrib. Sebelum maghrib kita kumpul 8 orang itu termasuk Mas Beki ya. Mas Beki bilang jangan bertingkah konyol, bertingkah aneh, apalagi yang bisa nimbulin kita tuh berantem sesama peserta lain. Nah, poin terakhir ini kita tuh dibilang jangan sampai matiin lampu kamar mandi. Lampu kamar mandi ya di sini kita semua bingung lah. Ini peraturan apaan gitu kan? Sedangkan di rumah kita masing-masing kan kalau habis ke toilet pasti matiin lampu, ngirit listrik gitu. Nah, akhirnya ikutin aja lah, ikutin arahan di situ. Setelah sholat maghrib, kita itu disuruh untuk yasinan. Mas Beki bilang karena kalian di sini semua awal, kalian semua di sini harus yasinan. Yasinan lah kita semua. Di tengah-tengah kita yasinan itu ada seperti gelas plastik dilempar. Kayak ada orang marah. Kalau jatuh biasa suaranya beda ya. Pluk gitu aja. Tapi kalau ini dilempar ke dinding. Dilempar ke dinding, akhirnya di sela-sela yasinan itu kita semua diem. Bingung juga itu suara apa gitu. Tapi ya kita positive thinking aja lah. Setelah itu selesai, semua selesai, kita beres-beres, semua masukin ke lemari, baju kita masing-masing, semua perlengkapan kita semua masukin. Akhirnya sampailah sekitar jam 11 malam, semua udah pada tidur. Dan saya sendiri pengen ke toilet, karena kebelet kan. Ke toilet, akhirnya saya buang air kecil. Nah, di situ saya masih terbawa suasana rumah. Saya matiin lampu. Sekitar jam 1 malam, saya dengar suara bayi nangis. Suara bayi nangis, tapi nggak cuma 1 bayi. Ada sekitar mungkin 5 atau 6 bayi, jadi posisinya gedung kita itu kayak dikelilingin bayi nangis. Saya pikir lagi, di sini jangankan bayi, ibu-ibu aja nggak ada, apalagi bayi kan gitu. Mas Beki bangun, itu siapa yang matiin lampu? Ya akhirnya ya, saya mengakui kalau saya itu matiin lampu. Setelah itu ya nyalain lagi. Asrama itu cuma 1 gedung besar kayak gudang, los. Dari ujung ke ujung itu udah nggak ada ruangan apa-apa kecuali ruangan kamar mandi sama tempat kita tidur aja. Jadi masing-masing dari kita itu punya kasur sendiri-sendiri. Kebetulan saya pas dapat bagian kasur sebelah kamar mandi. Gitu. Mungkin ya jarak dari kamar mandi ke kasur saya mungkin selang 7 meter. Dengar itu jelas banget suara bayi nangis sekitar 5 atau 6 bayi. Gitu. Ya Mas Beki langsung respon dia kan. Ini pasti gara-gara matiin lampu itu. Gara-gara mati lampu karena emang larangan keras di gedung ini, di 2 gedung ini, di gedung utama sama gedung asrama itu. Kalau gedung asrama dia nggak boleh matiin lampu sama sekali. Lanjut ke hari berikutnya, kita itu semua belajar seperti normal biasa. Di sela-sela saya belajar, saya dipanggil sama bagian staf. Setelah dipanggil sama bagian staf itu, saya disuruh benerin dokumen. Karena nama saya di KTP sama akte kan beda, cuman beda 1 huruf. Dikasih waktu 2 hari untuk nyelesain dokumen-dokumen ini. Nah, setelah dokumen-dokumen ini beres, saya kembali lagi ke asrama. Nah, disinilah mulainya kejadian-kejadian yang aneh itu ya. Sekitar jam 4,
saya sampai asrama, Mas Beki itu datang nganter saya ke ruang karantina. Di perjalanan ini dia bilang, kamu jangan sampai keluar malam-malam apapun yang terjadi. Mau dengar suara apa, jangan sampai keluar kamar. Saya mikirnya positif aja sih awalnya ya. Mungkin karena saya di karantina kan, nggak boleh keluar sembarangan atau gimana. Ya dikarenakan kan saya waktu itu kemarin sebelum ini kan disuruh benerin data diri. Karena di KTP sama di akte itu nggak sinkron namanya, kurang satu huruf. Jadi gue harus pulang benerin nama gue ini ke desa, ke yang capil apalah gitu ya. Nah setelah 2 hari di kampung ya gue balik lagi lah ke asrama. Nah di situ gue di termogan kan, setelah nyampe asrama ya di situ gue dateng langsung disuruh ke karantina. Gue sekitar jam 10 itu ngantuk lah, ya mungkin karena capek juga kan dari perjalanan jauh. Tidur, pasang AC, remote gue simpen di sebelah gue, gue tidur. Nah setelah tidur itu gue mimpi posisi gue ada di ruangan rumah sakit dan tangan gue diinfus layaknya orang sakit lah gitu. Di mimpi itu gue lihat ada suster masuk kamar gue, langsung ngecek kesehatan gue pakai catatan medis kayak gitu lah, papan gitu yang biasa dibawa perawat gitu kan. Nah setelah itu di mimpi itu dia bilang gitu, Mas lagi sakit, jangan sampai pasang AC terlalu dingin, saya matikan aja ya. Akhirnya dimatikan dan di mimpi itu jelas banget sampai sekarang gue inget, si remote AC disimpan ke meja depan gue. Jadi kasur, kalau pada umumnya rumah sakit kan meja di sebelah kanan atau kiri, ini enggak. Jadi kasur, meja. Memang realnya seperti itu. Real di kamar gue pun seperti itu. Karena mungkin hawa panas, ya gue kebangun lah. Karena nggak ada ventilasi juga kan, gue kebangun. Akhirnya pas gue kebangun, gue nyari remote, nggak ada. Posisi remote jelas seperti di mimpi itu ada di meja depan gue. Dan posisi AC pun mati. Nah di situ gue mikir, ini siapa yang matiin gitu loh. Nggak mungkin lah loncat sendiri kalau nggak ada yang mindahin gitu kan. Jadi itu gedung itu di realnya gedung itu nggak ada sangkut pautnya sama medis ataupun kesehatan. Jadi emang bener-bener pure kantor dan pendidikan gitu. Jadi nggak ada sama sekali yang menyangkut paut soal dokter lah, suster apa kesehatan tuh nggak ada. Memang bener-bener untuk pendidikan dan kantor-kantor office pada umumnya gitu. Ya mungkin suster ini ada kaitannya di cerita gue nanti di akhir ini mungkin ya, kaitannya itu. Gedung yang tua banget yang disewa perusahaan itu. Lantai pertama dia itu untuk penerima tamu dari luar. Kayak misalkan orang yang mau daftar jadi peserta, kayak tamu-tamu dari keluarga para peserta yang mau nengok anak-anaknya mungkin gitu ya, atau suaminya atau apa. Nah, lantai kedua ini digunakan untuk kelas belajar. Ada yang belajar bahasa, budaya, dan lain-lain semua di sana semua. Yang ketiga ini, dia itu untuk staff office. Posisinya itu setiap untuk lantai kedua dan lantai ketiga itu ada tangga di tengah-tengah lorong. Jadi tangga, kanan lorong, kiri lorong. Dan setiap lorong itu ada sekitar mungkin 7 ruangan, jadi ada 14 per lantai. Gitu. Jadi setiap lorong itu mungkin ada 2 atau 3 lampu yang nyala. Dan yang lainnya udah gelap. Termasuk tangga juga gelap. Lanjut di malam kedua, gua denger pas gua lagi baca-baca kan, kita kan walaupun karantina tetap belajar ya. Belajar bahasa, belajar apa, baca-baca. Gua denger mesin fotokopi itu nyala. Gua pikir, wah lega nih, ada yang lembur kan. Tapi gue pikir ini gedung kan anti lembur, ngapain orang lembur gitu kan. Tapi gue mikir lagi takutnya ada orang lupa matiin terus konslet. Akhirnya gue nekat keluar. Nyeker kan, kalau pakai sendal terkedengeran orang. Jalan, jadi jarak dari kamar gue ke fotokopi ini dari ujung ke ujung. Jadi dari pas keluar kamar, gue lihat ke lorong seberang itu emang udah kelihatan mesin fotokopi itu nyala jelas. Tret. Pokoknya bener-bener nyala. Ya gue samperin dong, karena nggak ada orang. Kalau emang ada yang lembur mungkin ada salah satu ruangan yang nyala. Ini nggak ada, gue lihat kanan kiri nggak ada ruangan yang nyala. Akhirnya ya gue lurus, samperin itu fotokopi kan, si saklar itu nggak nyolok.
pas gue lihat saklar gak nyolok, tep, mati. Si mesin fotokopi ini, tep, mati. Akhirnya langsung lah gue lari, balik badan, lari ke kamar. Di sela-sela gue lari ini, gue lihat Mas Beki masuk kamar. Percis seperti Mas Beki masuk kamar, gue seneng lah. Berarti gue ada temennya malam ini kan. Pas gue buka, angin doang lewat dan kamar gue plong kosong. Gak ada apa-apa lagi. Akhirnya gue masuk, gue tidur kan. Sekitar jam 1 ya, jam 1 atau jam 2, gue kebelet kan kencing. Gue kebelet, denger suara orang jalan, plek, 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 plek. Dengar suara orang jalan, akhirnya gue ngomong, Mas, gue kira Mas Beki. Mas, jangan bercanda, Mas. Gue lagi ketakutan. Jangan pernah bercanda kayak gini, gak lucu. Berhenti itu suara. Yang ada malah suara ketawa cewek antara nangis atau ketawa. Gimana sih ya suaranya? Lirih gitu kan. Nah, akhirnya gue nekat buka pintu, ya gak ada apa-apa. Udah, kosong. Gue masuk lagi, posisi gue ketakutan, bener-bener ketakutan. Gue pengen keluar, dikunci dari luar, masa iya gue teriak-teriak malam gitu. Akhirnya gue keluar lagi, pas gue keluar lagi, gak ada siapa-siapa lagi, tapi suara itu masih ada. Sampai akhirnya gue baca doa sebisa gue ya pokoknya berdoalah sampai gue tidur dan normal lagi. Kalau siang itu gak ada apa-apa. Malam berikutnya, gue rasa ini malam paling yang, puncak paling menyeramkan ya. Karena kan semua penampakan ada di malam ini. Mulai dari ruangan staf, dari tangga, pokoknya dari segala yang kemarin-kemarin itu belum ada apa-apanya dibanding malam ini gitu. Saya itu sekitar mungkin jam 10 jenuh lah ya di dalam terus. Walaupun gak kapok dengan kejadian-kejadian kemarin, saya keluar. Karena sebelum ini saya dengar suara di ruang sebelah itu, ruangan Bu Ambar, ada aktivitas. Kayak orang nelpon, orang ketawa-tawa gitu. Gimana sih kalau orang-orang nelpon kan? Saya tenang lah. Wah ada, ada kegiatan nih kan gitu. Akhirnya penasaran, saya keluar ke ruangan Bu Ambar. Di situ ada komputer nyala, lampunya mati tapi lampu ruangan mati, komputer nyala. Saya lihat Bu Ambar berdiri membelakangi komputer, menghadap ke jendela. Jadi posisinya tuh dia tuh lagi lihat keluar sambil begini, lihat keluar. Tapi lampu ruangan tuh mati gitu. Pelan-pelan kan, takut ketahuan gitu kan. Karena kan dilarang keras, apalagi saya lagi karantina kan nggak boleh keluar. Akhirnya jalanlah saya kan ke arah tangga. Jadi ngelewatin ruangan Bu Ambar tuh jalan. Saya lihat orang di ujung tangga lagi duduk sambil megang lutut begini. Orang dewasa laki-laki, posisinya dia itu lagi duduk menghadap ke tangga karena dia posisi di atas di ujung kan, lagi menghadap begini. Saya kira Mas Beki, tapi kok pakaiannya putih kayak jas kantoran tapi putih gitu loh. Sambil yang satu ini, yang satu begini, sambil garuk-garuk. Wah jangan-jangan Mas Beki, misalnya kalau ketahuan mampus juga kan. Pas nengok, saya kaget. Yang saya kira Mas Beki ternyata bukan. Pas nengok ke arah saya, dia ketawa, senyum. Matanya besar. Matanya besar sambil bolong, pipi kirinya itu bolong. Lari lah saya itu. Mau teriak takut kedengeran Bu Ambar kan. Akhirnya lari, sekenceng-kencengnya lari udah. Masuk lagi kamar, pelan-pelan tidur, tutup selimut gitu kan. Sekitar jam 2 diganggu lagi sama suara orang teleponan tadi loh, yang tadi saya awal ceritain. Saya kira Bu Ambar bener-bener tetap untuk lembur. Kata saya, ini orang nginep apa gimana gitu kan. Balik lagi lah. Tapi kali ini tetap dalam posisi yang sama, cuman bajunya beda. Bajunya putih, tapi bukan putih terurai panjang, bukan gitu. Jadi kayak orang kantoran tapi putih semua. Rambutnya digerai. Saya sekitar 10 menit, saya tengok dia kan, lewat pintu. Beraniin diri lah akhirnya. Permisi Bu, Ibu lembur. Dia malah ketawa. Ketawa geli yang kayak orang ngikik gitu, gimana ya? Suara orang ngikik tapi masih tetap dalam posisi yang sama.
Ya akhirnya saya penasaran, saya kira orang dia lagi telepon nggak dengar salam saya mungkin. Bu, permisi, saya tanya lagi, Bu, permisi, Ibu lembur. Ini udah jam 1:30 loh, Bu, saya bilang gitu. Kembali dia ketawa, pas dia nengok, mukanya hancur juga. Ngeluarin darah dari mata, sambil ketawa. Lari sontak, saya lari ke kamar, tutup pintu. Selang mungkin ya beberapa menit, balik lagi lah saya ke situ, nekat aja udah ya. Balik lagi situ, sosok itu masih ada juga. Akhirnya saya teriak, Allahu Akbar, pingsan lah udah. Nah pingsan, saya bangun, udah ada di asrama. Waktu itu sekitar jam 8 pagi saya udah bangun, saya udah ada di asrama. Mas Beki bilang, kenapa kamu kok tidur di luar? Ya saya ceritain semua kejadian yang dari awal itu. Akhirnya dia bilang, kan sudah saya bilang, jangan sampai keluar malam-malam apapun yang terjadi. Karena kalau toilet sudah ada, makanan sudah disediakan, ngapain kamu masih keluar juga? Ya saya bilang, saya jenuh. Ya akhirnya di situ diceritain lah masa lalu gedung itu. Ternyata gedung itu gedung rumah sakit klinik yang bangkrut. Dan perempuan yang saya temuin itu suster yang bunuh diri karena hamil di luar nikah. Pas bunuh diri di ruangan itu, dan pas besoknya saya ke sana, ruangan itu sebenarnya kosong, nggak ada komputer, nggak ada apa-apa. Itu sebenarnya kosong, nggak digunakan oleh staf manapun. Dan itu nggak ada kursi, nggak ada meja, nggak ada komputer, nggak ada apa-apa. Dan itu makam si suster itu pun ada di belakang gedung. Makamnya itu ada di situ karena nggak ada pihak keluarga yang datang. Mitosnya sih seperti itu. Memang pas saya lihat emang ada makam tanpa nama di belakang itu. Makamnya pun ya nggak pakai tembok, nggak apa, cuman sekedar ya tanah, patok udah. Yang pertama ini sosoknya percis banget sama Bu Ambar. Dari cara pakaiannya, dari cara berdirinya, saya kenal betul karena Bu Ambar ini guru guru pendidikan saya, wali kelas saya lah, Bu Ambar ini. Jadi saya kenal betul seperti apa postur badannya, seperti apa suaranya, percis seperti itu. Kalau yang kedua itu saya lihat itu udah berubah pakaian, serba putih aja udah. Cuman ya tetap pakaiannya itu apa ya, kayak orang kantoran gitu, ketat gitu ya. Bukan, sorry ya kalau kuntilanak mungkin panjang terurai, kalau ini enggak, seperti perawat pada umumnya aja lah. Dan setelah itu ya saya nggak mau lagi ke lantai atas sana. Sampai sekarang disuruh pun saya nggak mau. Bukan karena apa ya, mungkin trauma juga lah ya, nggak mau sampai keulang 3 hari berturut-turut, 3 malam berturut-turut. Mungkin ya sama yang di asrama 4 malam jadinya. Balik ke asrama, ya berjalan dengan normal. Ya seperti biasa, gedung itu yang gue bikin aneh, staf nggak ada yang mau cerita, tapi benar-benar anti lembur gitu. Jadi mau kerjaan numpuk seperti apa, pendidikan seperti apa, pokoknya setelah azan zuhur semua beres-beres, diusahakan sebelum maghrib nggak boleh ada orang di gedung itu. Dan yang gue pikir, kenapa nggak gue di tempat lain aja gitu kan, di karantina, kenapa harus di gedung itu gitu.